Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan ada kajian ya dari Ustadz Jumanto LC. Nah, maka dari itu saya minta teman-teman sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, dan insyaallah nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab nggih. Maka dari itu teman-teman silahkan siapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kalian kepada Ustadz Jumanto. Baik, mungkin sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin langsung saja nggih, saya serahkan kepada Ustadz Jumanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini atau pagi hari ini temanya terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita mengikrarkan syahadat, di sana ada istilah dari kecil. Ini anunya kalau ngangkat nggak connect langsung ya, sering pakai itu bagaimana? Coba ya. Ada istilah, ini sudah on kan ya? Ada Ada istilah syahadat tauhid, ada istilah syahadat rasul gitu. Ya, syahadat tauhid itu menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti syahadat rasul bagian yang kedua ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah, ini syahadat tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau langsung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga bisa. Orang belum sah Islam ya, dianggap sebagai seorang muslim ketika tidak mengikrarkan dua kalimat ini. Dia bisa mengikrarkan ini
sejak kecil karena lahir di lingkungan umat Islam, maka tidak perlu ada istilah syahadat ulang setelah dewasa. Ya. Ada momen mensyahadatkan ulang misalkan, tidak perlu dan tidak ada kan? Ya. Seperti yang ternyata sama ya. Seperti yang kalian rasakan, apakah ada di masyarakat kebiasaan melakukan syahadat ulang setelah dewasa? Kan tidak ada, dan memang tidak. Itu ada di beberapa kelompok tertentu. Ya. Beberapa kelompok tertentu biasanya di dalamnya ada baiat juga, kewajiban baiat terhadap pimpinan mereka. Nah, di situ suka ada momen kayak syahadat ulang. Ya. Tapi secara umum tidak ada, dan memang tidak ada tuntutan untuk melakukan syahadat ulang bagi orang yang dari kecilnya memang sudah muslim, lahir dari orang tua muslim. Nah, kalau orang dari luar yang tadinya lingkungannya non muslim mengikuti agama orang tuanya yang notabene bukan agama Islam, maka begitu mereka dewasa, mereka mendapat status secara hukum agama kafir. Ya. Orang kafir, bedanya kafir dengan mukmin mana? Ya, kafir yang tidak bersyahadat, mukmin yang bersyahadat tadi, atau sejak kecil memang lahir dalam keadaan Islam. Nah, mereka untuk berubah status menjadi seorang muslim, pintu gerbang pertamanya adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui Allah sebagai ilahnya, satu-satunya, sebagai sembahan satu-satunya, sebagai satu-satunya yang dimintai, tawakal, ya, bergantung. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup? Belum. Harus ada bagian kedua. Bagian kedua ini pengakuan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengakui bahwa di sana ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Dan ini adalah utusan terakhir setelah serentetan utusan-utusan sebelumnya. Namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril untuk manusia yang ada setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan sampai jangkauan dakwah saat itu Rasulullah kepada mereka, maka mereka wajib mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimanapun mereka berada. Ya. Dimanapun mereka berada artinya tidak hanya orang Arab, ya, tidak hanya orang Mesir, orang Irak, orang Syam, ya, tetapi semua, termasuk yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Indonesia, yang di Australia, ya, semua harus mengikuti ajarannya atau ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau ada yang mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana? Stop. Ya. Itu berlaku saat belum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka yang lain, ajaran-ajaran yang lain, Taurat, Zabur, Injil, itu stop semua, udah tidak berlaku. Amuhawwikun anta,
ketika Umar penasaran pengen tahu isi Taurat, ya, Rasulullah malah marah kepada Umar. Tidak cukupkah, ya, sesungguhnya Nabi Musa sekiranya hidup hari ini, maka dia tidak akan menjalankan isi Taurat, dia akan menjalankan Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa nanti kan diturunkan lagi ya ke muka bumi ini. Nabi Musa alaihissalam ketika nanti diturunkan ke muka bumi, apakah pakai Injil? Tidak. Ya, Nabi Musa nanti juga akan memakai Al-Quran. Ya. Jadi Imam Mahdi nanti meninggal, Nabi Musa masih hidup. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa sebagai tokoh agama saat itu, apa, Nabi Isa, ya, adalah Al-Quran. Ini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi menyempurnakan rasul-rasul sebelumnya, risalah-risalah sebelumnya. Karena sudah sempurna, ya udah itu yang dipakai, yang sempurna. Yang lain sudah selesai. Ya. Berlaku sejak beliau dibangkitkan sampai hari kiamat, tidak ada nabi lagi. Tidak ada rasul baru, tidak ada nabi baru. Kalau ada yang menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, batal Islamnya. Nah, sebagian kelompok yang mengaku muslim mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, ada. Misalnya Ahmadiyah, ya, mempercayai Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Batal Islamnya. Ya. Kalau keyakinan seperti itu, ini masalah akidah besar. Ya, Islamnya batal. Ya, meskipun mengaku muslim, ya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku untuk seluruh umat tadi. Di samping sampai hari akhir, berlaku juga untuk seluruh umat. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita punya kewajiban untuk mengimani beliau sebagai Rasulullah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, wa asyhadu anna, bahwasanya atau sesungguhnya Muhammadan, Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ya. Utusan Allah itu apa? Nah, jadi begini, tadi sudah disinggung. Ya, lebih jelasnya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, ya kan? Di antara alam semesta itu ada kita, manusia. Manusia ini datang belakangan. Ya. Makhluk, bisa dikatakan makhluk baru, makhluk terakhir. Sebelum manusia sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada hewan bahkan. Ya. Sudah ada makhluk yang berjenis hewan. Kemudian sudah ada alam semesta, langit, bumi, bintang, bulan. Di bumi nanti bermacam-macam isinya, sudah ada. Nah, baru muncul manusia. Ya. Jadi manusia itu makhluk baru. Manusia dilengkapi dengan akal. Akal, ya, mikir. Tidak seperti hewan. Kemudian diberi taklif. Taklif itu beban. Beban apa? Ibadah, ya. Diperintah suruh ibadah secara khusus. Hewan tidak, ya. Hewan tidak diperintah untuk sholat itu, tidak diperintah untuk zakat, kan? Menikah ya yang penting kawin 2 anak. Nah, kita menikah ada apa? Ada peraturan.
Siapa yang boleh dinikahi, akadnya seperti apa, kewajiban haknya seperti apa, ada aturannya. Ya, hewan tidak ada. Ya, berjalan berdasarkan fitrah kehewanan sesuai yang Allah jabalkan ya kepada mereka para hewan itu. Nah, manusia dilengkapi dengan pikiran, tapi juga dikasih taklif beban untuk beribadah. Selain manusia ada jin, ya. Cuma kita dengan jin beda alam. Yang nggak usah dipikirin mereka ya, kita pikirkan kewajiban kita sendiri, ya tugas-tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini runut-runutnya dipahami ya, pelan-pelan saya sampaikan. Nih, urut-urut. Nah, setelah manusia diciptakan dengan akal, kemudian ada taklif. Meskipun punya akal, dia pasti kan bingung. Ya. Akan bingung apa kalau mau ibadah, ibadahnya kayak apa gitu ya. Beribadah kepada siapa? Gitu. Kebingungan. Karena akal itu tidak bisa semua tercover ya, oleh kecerdasannya misalnya. Akal ini akan menguatkan untuk penerimaan terhadap dalil-dalil yang berasal dari nakli, dari Al-Quran. Contoh begini, seorang dengan akalnya dia akan sampai pada kesimpulan bahwa di sana ada penyebab utama. Itu boleh ya dari akalnya. Misalnya saya ada dari mana orang tua saya dari mana dari orang tuanya lagi. Terus akhirnya sampai kemana? Hanya kita tahu ada manusia pertama namanya Adam. Ya. Dari mana kita tahu itu manusia pertama namanya Adam? Kalau kita sekarang tahu dari Al-Quran jelas ya. Tapi kalau kakek-kakek kita terus masih hidup ditanya mereka tahu saya akhirnya keturunan Adam alaihissalam. Nah, kita yang sudah sangat jauh dari Nabi Adam, kita tahu bahwa keturunan kita, leluhur kita adalah Adam alaihissalam, manusia pertama. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran yang jelas. Nah, orang seperti teori evolusi siapa? Darwin. Orang pinter apa orang bodoh? Kira-kira secara akal ya, otak, pinter apa bodoh Darwin itu? Pinter. Lebih pinter dari kita lah secara otak. Tapi kesimpulannya gimana berbicara tentang asal-usul manusia? Salah apa benar? Ya, manusia dari kera, mau? Ya, sampean ganteng-ganteng ini jadi turunannya monyet, mau enggak? Salah, kesimpulannya salah. Dia mengandalkan akalnya salah. Ini masih di dunia ya, belum nembus lintas alam gaib, lintas waktu bermiliar-miliar tahun mungkin atau ribuan tahun, wallahu alam. Ya. Ya, terus nanti kesimpulan manusia pertama Adam. Nah, terus kalau ditanya lagi Adam dari mana? Ya, kalau dia manusia pertama, terus siapa yang mengadakan Adam? Harus ada yang mengadakan. Terus alam semesta ini ya. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Ini botol ada, siapa yang mengadakan? Pasti ada kan? Terus jadi ada isinya ada air, siapa yang melakukan? Pasti ada yang melakukan. Tapi kalau dirunut-runut lagi, tidak mungkin berjalan sendiri, ada yang menjalankan. Nah, itulah nanti kausa prima ya, penyebab utama pasti harus ada. Ya, siapa dia? Dialah yang maha, ya, itu yang maha segala-galanya. Siapa itu? Itulah Tuhan ya, bahasa kita Tuhan.
Itulah Tuhan. Jadi dengan akal orang sampai pada kesimpulan ada Tuhan di sana. Ada zat yang maha segala-galanya di sana. Tokoh filsuf yang paling terkenal siapa misalnya? Tokoh filsafat. Sokrates, terus Aristoteles ya. Aristoteles misalnya. Dia itu menyimpulkan dengan akal ya, dengan akalnya menyimpulkan bahwa di sana ada Tuhan. Ada kekuatan yang maha kuat ya, yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang memprogram istilahnya. Dia percaya. Tapi tahu enggak bahwa yang maha kuat itu adalah Allah? Tidak tahu. Itu perlu bimbingan, tuntunan lagi, nakal, wahyu ya. Akalnya tidak bisa, oh ada Allah dengan sendirinya menemu Allah, enggak ada. Nemu ada kekuatan yang maha, iya. Terus bahwa kekuatan yang maha itu hanya ada satu, itu bisa ditemukan dengan akal. Ya, secara akal ya harus seperti itu. Karena kalau yang maha ini ada lebih dari satu, namanya bukan yang maha. Ya kan? Ini yang maha, ini yang maha. Ya kan harus salah satu yang paling itu. Al-Quran juga nanti mengatakan, sekiranya Tuhan itu banyak ya, ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka alam semesta ini akan hancur. Karena masing-masing akan mempertahankan otoritasnya ya. Akhirnya kan berantem ya, hancur. Jadi secara akal bisa menemukan bahwa yang maha itu ya satu. Itulah tauhid sebenarnya. Tapi siapa yang maha itu, yang satu itu siapa? Ini tidak bisa ditemukan oleh akal. Ini ditemukan oleh nakal. Maka Allah menyiapkan perangkat akal, kemudian Allah memberikan taklif, beban. Di sana Allah tidak membiarkan kita bingung. Jitu la adri walakin ataitu walaqad absarat qaddami famadaitu aina kuntu lastu adri. Ya. Ini penyair bingung. Ada seorang penyair kebingungan. Dari mana aku datang aku tidak tahu. Ya. Ini penyair jahiliyah ya, belum kenal din ya. Tapi aku ada. Dari mana datangnya saya enggak tahu, tapi aku ada. Aku langkahkan kaki kemana ujungnya aku enggak tahu ya. Lastu adri ya. Syair itu ditutup dengan aku tak tahu. Ini manusia kalau tidak dibimbing wahyu ya, maka harus ada wahyu. Mana wahyu? Oh ya, berarti lengkap sudah, ada wahyu. Wahyu Saputra ya. Wahyu siapa? Wahyu Dwi. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu adalah kalam ilahi, petunjuk ilahi, syariat ilahi, ya, petunjuk-petunjuk dari Allah, ilmu-ilmu dari Allah, ya, perintah-perintah, larangan-larangan, isinya kayak gitu. Untuk jadi pedoman manusia. Informasi-informasi ya, untuk menjadi pengetahuan bagi manusia ya, sehingga dia tidak bingung dari mana dia berasal, akan kemana ujungnya,
apa yang harus dilakukan saat ini itu tahu arah. Dari mana kita? Jawabannya apa? Dari ibu kita, dari orang tua kita ya. Lalu terus orang tua kita dari mana? Dari mana? Terus dirunut ya. Kenapa kita ada di bumi ini? Dulu kita ada di mana ya? Sebelum kita dilahirkan ada di alam kandung. Sebelum di alam kandung kita ada di mana? Nah, ini dari mana kita? Al-Quran menginformasikan, Rasulullah mengatakan ada di alam arwah. Jadi kita sudah diciptakan dulu, ruh-ruh kita itu sudah ada ya, di alam arwah. Nah, sekarang ya masih banyak ruh-ruh yang masih ada di alam arwah, belum muncul ke alam dunia. Untuk muncul ke alam dua harus punya raga dulu, punya jasad dulu. Di mana ketemunya? Di alam kandung. Harus ada raga yang diciptakan. Dari mana pertemuan laki-laki dengan perempuan? Kemudian perempuan itu nantinya hamil, mengandung, pada usia 4 bulan dari kandungannya ditiupkan ruh ke dalam jasad bayi atau janin itu. Jadilah makhluk yang tidak hanya tumbuh tapi bergerak, tersusun dari jasad dan ruh. Nanti lahir, jadilah bayi manusia yang akan tumbuh dewasa atau mati sebelum itu atau mati setelah tua. Itu dari mananya ketemu? Akan kemana? Ya. Akal kita tidak bisa menangkap, ya. Tidak bisa mendeteksi. Kita nanti tahunya akal itu kita mati. Ya. Ending daripada kehidupan ini yang diketahui oleh akal adalah mati, sudah selesai. Nah, kalau kita ambil Al-Quran, ya, ambil ayat, oh di sana informasinya banyak banget ternyata. Begitu kita mati meninggal ternyata belum selesai. Ternyata dunia ini baru secuil episode daripada kehidupan manusia. Jadi ruh ini abadi. Ruh ini diciptakan abadi, tidak ada mati, sudah. Cuma pindah-pindah alam saja. Di alam arwah pindah ke alam kandung, dari alam kandung pindah ke alam dunia ternyata masih ada episode, bahkan itu hakikat daripada kehidupannya. Alam akhirat, tapi sebelum alam akhirat nunggu dulu biar bareng-bareng. Ya. Namanya alam barzakh atau alam kubur. Semua menanti di situ. Orang yang paling pertama mati siapa? Orang yang pertama meninggal dunia siapa? Qabil apa Habil? Qabil apa Habil? Q dengan H itu rasanya enak mana? Qabil kan Q, H itu Habil, rasanya enak mana? Qabil apa Habil? Diucapkan atau dirasa enak mana? Enak Qabil apa enak Habil? Ringan Habil apa ringan Qabil? Hah? Kan ada yang Qabil ada yang Habil. Ya, saya suka ambil jembatan geledek gitu. Qabil kok kayaknya susah, Habil lebih enteng kan? Qabil. Oh berarti Qabil itu yang jahat, Habil yang benar itu kan. Nah, Habil ya, Habil yang terbunuh, manusia yang pertama mati berarti Habil. Ini kita tahu Habil sejak dia meninggal dunia masih ada di alam barzakh sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai kiamat nanti. Jadi manusia-manusia yang mati kemarin-kemarin ya, yang mati hari ini semua ada di alam barzakh. Termasuk yang mati terakhir. Yang mati terakhir kapan? Mati pada hari kiamat.
Nah, tuh. Mati pada hari kiamat itu mati terakhir, orang mati terakhir. Orang yang ngalami kiamat berarti orang yang paling jelek. Ya, orang yang paling jelek itu yang mereka mati di hari kiamat. Karena yang bagus-bagus, yang baik-baik sudah diambil semuanya. Bahkan yang punya iman sebutir zarrah, ya, sebesar atom itu saja sudah mati. Tinggal orang-orang kafir yang sangat, ya, yang tersisa. Nah, mereka ngalami masa di barzah apa tidak? Ngalami, tapi sebentar. Disebutkan 40. Apakah 40 hari, 40 tahun? Wallahu alam, 40. Mereka ada di barzah berarti. Nah, setelah itu nanti baru hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini, kebangkitan dari kubur itu adalah awal daripada hari akhirat. Nanti dikumpulkan di mahsyar, nanti disidang, nanti dihisab, ditimbang amalnya, ya. Kemudian nanti sirat, kemudian nanti neraka atau surga. Nah, itu akhirat. Dari mana ini kita tahu? Tidak bisa dengan akal kita, tapi dari wahyu, dari Mas Wahyu Dwi. Dari wahyu kita tahunya. Nah, termasuk nanti kita dikenalkan yang maha itu, ya. Yang maha itu siapa? Yang esa, yang cuma satu itu siapa? Nah, kita tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Melalui wahyu juga. Tidak melalui akal. Allah itu siapa? Allah seperti apa? Tidak bisa dikenali dengan akal. Akal ini melengkapi untuk bisa merasakan kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata Allah yang membuat ini semua. Berarti Allah hebat banget. Nah, itu bisa akal tuh. Ya, fungsinya akal digunakan untuk mikir. Berarti Allah hebat banget. Coba orang bikin orang, ya, bisa apa tidak? Orang bikin orang, bisa apa tidak? Hah? Sekarang patung robot ya udah istimewa banget. Robot sudah istimewa banget, sampai kulitnya, ya, kenyal-kenyal kayak kulit orang. Ya, sampai ada orang kaya nggak perlu punya istri, beli robot saja. Robot cantik, gitu. Cantiknya bisa disetting, mau cantik kayak apa bisa diprogram. Ya. Dia dengan teknologi AI istilahnya, sampai seolah-olah punya rasa, bisa menangis, bisa tersenyum, ya, menyungging senyuman, ya, bisa menampak sedih kayak gitu. Hebat sekali. Terus diprogram. Sehebat apapun itu tetap robot, ya. Tetap robot, dan bisa jadi terjadi error, nanti malah menyerang majikannya bisa. Ngacak-acak majikannya bisa. Dia tidak punya ruh, tidak punya taklif. Ya. Robot tetap robot, ya. Tidak bisa bikin jadi manusia. Itu sudah rumitnya kayak apa pasti kan. Rumitnya pasti luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan mudahnya. Termasuk perbedaan, mana ada orang sama gitu, ya, ada yang kembar-kembar itu, ya, sedikit. Ya, apakah Allah tidak bisa bikin beda? Ya, ketika ada orang kayak kembar gitu, apakah Allah tidak bisa bikin beda? Bisa banget. Tapi Allah justru ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah juga bisa bikin kalau sama kayak gitu.
tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah wa fi anfusikum. Ya, kita disuruh untuk memikirkan makhluknya Allah, kita disuruh untuk merenungi diri kita sendiri, ya, sistem tubuh manusia, ya. Di sana macam-macam banget, ada sistem reproduksi, ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, jelimet sekali. Sistem kardio, ya, jelimet sekali, ya. Ada sel, ada saraf, ada otot, ada tulang, ada sumsum, jelimet sekali. Ada otak, ada jantung, ada hati. Ini bersinergi bagaimana? Jelimet sekali, ya. Itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah ciptakan. Kira-kira lebih mudah menciptakan langit apa lebih mudah menciptakan manusia? Lebih mudah menciptakan langit apa manusia? Manusia kan kecil, ya. Seangel-angelan kecil itu. Langit besar banget, ya. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu menyangka penciptaan manusia lebih susah daripada penciptaan langit? Tidak. Penciptaan langit itu kalau dibandingkan dengan penciptaan manusia itu lebih rumit, lebih susah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah. Allah juga ciptakan langit itu. Ya. Kalau ciptakan manusia gampang, langit Allah ciptakan. Nah, ini semakin membuat kita itu mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dalam hal seperti ini para ilmuwan, para peneliti, mereka itulah orang-orang yang benar-benar bisa ngeh, ya, dengan kekuasaan itu. Makanya kita dapat banyak cerita ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya masuk Islam. Bukan didakwahi, diajak, ya. Tapi karena mereka menemukan keajaiban-keajaiban, oh ternyata itu sudah dikatakan oleh Islam. Artinya Islam berarti luar biasa. Ya memang luar biasa, yang bikin siapa, yang nurunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu arah perjalanan kita kemana dengan nakal, dengan Al-Quran itu. Tidak cukup dengan akal. Sampai kita juga tahu di dunia ini tugasnya apa. Apa yang mesti kita lakukan. Akhirnya tahu. Tugasmu itu di dunia ibadah. Kamu cuma sementara di sini. 100 tahun paling, ya. Ada yang mau lebih dari 100 tahun? Ada yang mau hidup ini nih, mau hidup lebih dari 100 tahun enggak? Udah nenek-nenek, peot, terus laku surat tayeng, ya, bedres, boyoken, ya, pegel, mangan ora tayeng, us ompong kabeh. Mau enggak kayak gitu hidup? Ya, hidup dalam keadaan seperti itu, mau apa enggak? Repot kan, capek, lelah. Jadi nggak usah minta panjang-panjang umurnya. Kalau nggak sehat ya, kalau meminta boleh sih boleh, tapi dalam keadaan sehat dan bermanfaat. Artinya untuk amal soleh. Tapi kalau udah ukuran manusia itu bisa hidup 140 tahun kalau dia betul-betul menjaga kesehatannya, ya. Bisa sampai 140-an itu masih bisa. Kalau makanannya tidak terjaga, istirahatnya tidak terjaga, ya, emosinya tidak terjaga, ya umur 80 lah, ya. Kalaulah dia selamat enggak celaka, ya, umur 80 itu udah capek. Jadi sangat-sangat sebentar. Sementara nanti di akhirat selama-lamanya. Gitu. Nah, sebentar ini untuk apa? Kita tahu dari Al-Quran.
Kita tahu dari nakal bahwa sebentar ini untuk ibadah. Mau simpel dalam ibadah boleh. Yang wajib-wajib saja yang dilakukan enggak apa-apa. Mau nambah yang sunnah juga itu mulia. Kamu tinggal pilih mau selamat dengan level terendah atau selamat dengan level tertinggi. Silahkan kamu tentukan sendiri nasibnya. Atau celaka, mau celaka di neraka. Kamu tentukan sendiri nasibnya di dunia ini. Ya, mau celaka silahkan. Yang nanggung juga sendiri itu toh. Di dunia enak-enak, santai-santai, happy-happy, party-party, ya nggak tahu aturan, bodoh amat, ya. Silahkan. Tapi apa? Kama tadi nutudan. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu peroleh. Nikmat sementara di dunia, ya nanti di akhirat dibakar, disiksa selama-lamanya. Mau? Enggak kan? Nah, orang mikir pasti enggak mau. Makanya itu orang cerdas, ya. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya 200 up, ya. Orang yang cerdas itu orang yang man dana nafsahu, senantiasa memuhasabah dirinya. Saya telah berbuat apa? Saya salah apa? Kebaikan apa yang telah aku lakukan? Sudah cukup apa belum bekal saya? Mana orang-orang yang saya zolimi? Orang-orang yang saya sakiti? Nah, ini muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian amalnya dia niatkan untuk bekal matinya. Ya, saya di dunia beramal apa saja, ya yang penting baik-baik bisa buat bekal nanti di akhirat. Jadi amal soleh, bekerja, ya bisa jadi bekal. Yang penting baik, ya pekerjaan yang baik. Jadi pahala. Ini di dunia. Ternyata dunia adalah tempat menentukan nasib kita di akhirat. Tempat menentukan nasib kita nanti di akhirat seperti apa, itulah di dunia. Dan waktunya simpel, sedikit tapi sangat menentukan, maka hati-hati. Wala yahurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Kenapa? Dunia itu inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Artinya apa? Manis, hijau itu artinya apa? Sesuatu yang manis orang suka. Sesuatu yang hijau, ya pemandangan yang hijau orang suka. Itulah dunia. Sehingga dunia itu melenakkan, memperdayakan. Nah, kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, ngikuti nafsu, ngejar-ngejar dunia. Sudah yakin kan ada akhirat? Yakin apa tidak? Yakin? Setelah mati ada kehidupan lagi atau selesai? Ada kehidupan lagi. Yakin betul? Kalau enggak yakin kafir. Kalau enggak yakin ya kafir. Nah, itu bagian daripada iman, rukun iman pada hari akhir. Nah, teman-teman sekalian, ifatifillah hazanallahu wa iyyakum ajmain, semua ini ya informasi-informasi yang tidak bisa dijangkau oleh akal, ya, dicapai oleh akal, nanti disuguhkan lewat nakal, lewat ayat-ayat, kalam-kalam, ya. Nah, kita tidak bahas Injil, Taurat, Zabur, itu sudah berlalu masanya. Tersisa tinggal Al-Quran. Itu yang sempurna, menyempurnakan. Jadi kita bicara kalau sudah nakal Al-Quran. Selain Al-Quran apa? Ma farratna fil kitabi min syai'. Al-Quran tidak meninggalkan sedikit pun, semuanya kebahas. Masa iya Al-Quran nggak tipis, masa mau bahas sama iya tipis tapi berupa simpul-simpul, ya.
Nanti ada penjabaran-penjabaran. Disebutkan oleh Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Nabi Muhammad SAW ketika berucap tidak keluar dari hawa nafsunya, keinginan sendiri, tidak. In hiya illa wahyu yuha. Ucapannya tidak lain adalah wahyu. Ucapan Nabi itu bagian daripada wahyu. Hadis itu adalah bagian daripada wahyu. Ini menjadi penjabaran Al-Quran. Ini Al-Quran juga. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Allah jadikan. Ini Al-Quran yang bilang. Ya, Allah jadikan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Allah jaga nabinya maksum. Ya. Tidak akan terjadi syariat itu disampaikan oleh Nabi salah, tidak akan. Maksum, itu artinya terjaga dari kesalahan. Nabi itu tidak seperti manusia biasa. Makanya mengikuti Nabi pasti benar. Man ata'ani faqad ata'allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau memang kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ini Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dipilih untuk menjadi penyampai wahyu. Jadi tadi orang kalau tidak ada perwakilannya bingung, ya, mau melakukan apa, dengan akal saja bingung. Allah berkehendak menerangkan, tapi tidak langsung. Keterangan-keterangan itu tidak diberikan secara langsung pada masing-masing kepala, tidak. Saya dapat langsung perintah dari Allah, dapat langsung wahyu, ya kamu harus melakukannya. Tidak. Ya. Dipilih orang-orang tertentu. Namanya adalah para rasul, para nabi. Jumlahnya cukup banyak, nabi itu ada 124.000. Rasul itu dipilih dari para nabi, jumlahnya ada 313-an. Nabi Muhammad di antara dari 313 itu. Ada nama-nama yang tersebut dalam Al-Quran, 25. Ya, kemudian dari 25 itu ada yang menjadi Rasul paling istimewa, namanya Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dari Rasul Ulul Azmi itu yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi kita tahu sekarang ya Nabi Muhammad siapa? Muhammad itu siapa? Muhammad tadinya manusia biasa. Manusia seperti kita, makan, minum, ya, lelah, sedih, nangis, capek, terus berdagang, cari nafkah, beristri, ya, berkeluarga, punya anak, sama seperti manusia. Tapi Allah muliakan dengan risalah. Beberapa orang dipilih oleh Allah untuk menjadi risalah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah pemegang risalah terakhir. Yang tadi syariatnya untuk semua orang dan sampai hari kiamat. Nah, kita asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Bersaksi itu harus tahu. Orang untuk menjadi saksi syaratnya apa? Harus tahu. Harus tahu kasus yang sedang dipermasalahkan. Orang menjadi saksi kasus tertentu, misalnya kecelakaan. Ya, saat kecelakaan dia sedang kecelakaan di Purwokerto, dia sedang di Cilacap. Di hari itu, di waktu itu. Jadi saksi bisa apa tidak?
ya tidak sah. Oh, saya lewat CCTV saya mantau. Ya. Tidak sah. Nah, jadi saksi itu harus tahu. Memang saat kejadian dia ada di situ. Dia lihat, dia ditanya bagaimana ini, ya, tahu. Itu namanya saksi. Ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, ya, saya bersaksi apa? Materi yang disaksikan apa? Muhammad, orang yang bernama Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita harus tahu itu. Nah, tadi bagian daripada cerita Muhammad SAW adalah utusan Allah, utusan terakhir. Nah, beliau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat bagaimana beliau sudah beda sejak di kandungan. Ya. Ibundanya Aminah yang mengandung beliau menceritakan bagaimana ringannya, ya, mengandung bayi Muhammad ini. Tidak ada ngidam, tidak ada sambat apapun itu ya, enteng-enteng saja. Orang hamil itu kan banyak keluhan, ya, nggak ada berkah. Ketika lahir, ya, disebutkan seperti cahaya keluar bersama sang jabang bayi menyinari timur dan barat. Ketika lahir, sesembahan orang Persia, orang Majus berupa api yang tak pernah padam, pada hari kelahirannya api itu padam. Ini pilar-pilar istana kerajaan Busra sebagainya roboh bersamaan lahirnya Nabi SAW, seolah memberi isyarat bahwa hadirnya manusia ini akan merobohkan kekuatan-kekuatan paganisme, kekuatan-kekuatan kekafiran, ya. Dan itu nanti terjadi, ya, runtuhnya daulah besar Persia, Romawi, bahkan semua negeri-negeri, tampillah Islam, ya, sebagai pembawa kebenaran ilahi. Nabi Muhammad SAW, beliau menjalani hidup seperti manusia lainnya, tapi keberkahan selalu menyelimutinya. Halimah Sa'diyah, ya, keledainya saat datang ke Mekah selalu tertinggal karena paling kurus, paling lemah. Tetapi begitu tambah beban, ya, bawa Nabi kan tambah beban. Karena ada Nabi Muhammad, keberkahannya sudah Allah berikan. Keledai yang tadinya lemah, keledai yang tadinya cileren, ya, tahu cileren? Ya, kelentrak-kelentruk, ya, tahu kelentrak-kelentruk nggak? Lemes, gitu. Tiba-tiba tidak terkalahkan, ya. Yang lain tertinggal, dia paling gagah jalannya, ya. Tuh. Setelah sampai di rumah Halimah Sa'diyah, beliau punya kambing-kambingnya kuru, lagi musim kering, nggak ada makanan, nggak keluar air susunya, ya, karena sangat kurus, nggak ada air. Tapi begitu Rasulullah ada di rumah itu, kambing-kambingnya jadi sehat-sehat, jadi gemuk-gemuk, susunya banyak, Masya Allah, keberkahan, ya, luar biasa. Nanti ketika dirawat oleh kakeknya misalnya, ya, pas musim panas yang sangat panjang, kemarau sangat panjang, mereka butuh sekali air, dibawalah Nabi kecil, baru berapa, ya, belum 8 tahun lah, kurang lebih 8 tahun itu, dibawa ke Ka'bah. Bersandarlah tubuh beliau ke Ka'bah. Abdul Muttalib mohon kepada Allah, ya Allah, ya, aku memintamu atas nama anak yatim, ya, saat itu, untuk menurunkan hujan. Maka langsung langit mendung, turun hujan, ya.
Nanti menjadi kebiasaan. Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istisqa Nabi Muhammad dibawa. Ya terus beliau sampai ketika ada peristiwa pembangunan Ka'bah, masyarakat Mekah hampir perang karena rebutan mendapat kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata nanti keputusannya Nabi Muhammad lah yang meletakkan itu. Karena usulan seorang, pokoknya jangan geger wis, ora usah geger. Ngesuk sing teka paling gasik lewat pintu itulah yang berhak. Ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tahu yang datang adalah Nabi Muhammad, hadzal aminu radina. Ini orang yang sangat amanah, kita terima, kita percaya. Ya, dikasih kepercayaan. Ini akhlak beliau. Ya. Beliau hadir dalam Hilful Fudul. Hilful Fudul itu persekutuan untuk menangkal kedzaliman yang terjadi di Mekah. Kalau ada kedzaliman di Mekah, mereka sepakat untuk meluruskan. Hilful Fudul. Beliau hadir ikut dalam Hilful Fudul. Ya. Sampai pada kisah ini ini akhlak beliau sebelum jadi Rasul, ya, bagaimana nanti setelah jadi Rasul. Zaid bin Harithah, budak beliau itu mau dimerdekakan oleh ayahnya dan diparani, dijemput oleh ayahnya, dia enggak mau. Dia masih lebih memilih jadi budak bersama orang lain, yaitu bersama Nabi Muhammad, daripada jadi orang merdeka bersama ayahnya. Kan lucu, ya. Pertama milih budak apa milih merdeka? Harusnya kan milih merdeka. Kedua milih orang lain apa milih orang tua? Harusnya milih orang tuanya kan. Zaid memilih jadi budak, memilih bersama orang lain, memilih bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak lain, pasti karena keluhuran akhlak Nabi, sehingga ada orang yang lebih memilihnya daripada keluarganya sendiri, memilih menjadi budaknya daripada bebas bersama orang lain. Masya Allah. Beliau juga disebutkan oleh istrinya, ini belum jadi nabi, kalla la yuzikallahu abadan abshir fa innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa tukrimud dhaif wa taqsibul kalla, ya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau enggak mungkin dicelakakan sama Allah. Engkau orang yang senang silaturahim, kata-katamu selalu jujur, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu membantu orang-orang yang kekurangan, fakir, miskin, janda, yatim. Engkau selalu juga menolong orang-orang yang kena musibah. Ini akhlak Nabi SAW sebelum jadi Rasul. Ya. Nah, setelah Rasul jadi Rasul, setelah dia jadi Rasul, ya semakin menjadi tentunya keluhuran akhlaknya. Allah takyid dengan malaikat, ya, dijaga terus oleh malaikat, sering didatangi oleh Jibril, ya, semakin baik lagi tentunya. Ini bukan manusia biasa. Ini Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Inilah yang menyampaikan kita syariat-syariat Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, yang sangat perhatian sama kita, selalu mendoakan keselamatan untuk kita, ya, sebagai umatnya. Kewajiban kita bagaimana? Ya, tadi sudah syahadat, mari kita betul-betul taat pada Allah, taat pada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Belum sempurna iman seorang di antara kalian
sehingga dia jadikan aku orang yang lebih dia cintai, melebihi cinta dia kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya, termasuk pada dirinya sendiri. Jadi mencintai Rasulullah adalah keharusan, dan Rasulullah adalah orang yang sangat layak untuk kita cintai sebagai orang nomor satu yang kita cintai, ya. Maka cintailah beliau, buktikan dengan apa? Kita terima ajaran beliau, kita yakini ajaran beliau, kita jalankan perintah-perintahnya yang wajib, yang sunnah, kita tinggalkan larangan-larangannya, yang haram, yang makruh, ya. Insyaallah termasuk kita ikut dalam dakwah, mendakwahkan ajaran beliau, ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, ya. Sedikit waktu, ada berapa menit itu? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, monggo silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan. Yaska mau bertanya? Mustafa. Kan? Ya. Mas Rafa ada? Baik, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, tadi kan juga disampaikan terkait bagaimana memahami konsep ketuhanan dengan akal gitu Ustaz ya. Nah, pertanyaan saya, apa batasan kita dalam memahami agama dengan akal Ustaz? Itu mungkin Ustaz. Itu jawabannya bisa bermacam-macam ya, maksudnya bisa mengembang, bisa simple ya. Ada akal, ada nakal. Akal itu yang ada pada diri kita. Di mana tempatnya? Ada yang mengatakan di otak, ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan di jantung, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi tidak memahami, ya. Berarti jantung untuk memahami. Di mana letaknya akal? Ulama mengatakan di jantung, ya. Ini akal kita, ya. Untuk apa? Yafqah, untuk memahami. Jadi bukan untuk menjadikan panutan utama, tetapi memahami panutan utama. Itu fungsi akal. Bukan menjadi panutan utama, tapi memahami panutan utama. Panutan utamanya apa? Dalil. Nakal itu sesuatu yang dinukilkan, bahasa kita nukil, ya. Dipindah, ya. Nakal itu intikal, pindah-pindah, ya, pindah dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW, Rasulullah pindah ke kita, dari para sahabat pindah ke tabi'in. Nah, itu nakal, satu yang diantarkan, satu yang dipindahkan, maksudnya adalah wahyu, ajaran wahyu. Nah, itu pedoman utamanya di situ. Nah, fungsi akal kita adalah untuk memahami, menerima, ya, kemudian meyakini, itu mengolah. Semakin kuat jadinya. Jadi akal tidak boleh di depan. Akal itu di belakang wahyu. Kalau akal di depan berarti dia akan menghukumi wahyu. Kalau enggak sesuai akal, enggak mau. Gitu. Enggak bisa, enggak masuk akal. Ini enggak adil. Padahal akal orang itu beda-beda. Kemampuan akal seorang beda-beda. Yang satu bisa paham, yang lain belum. Yang lain menolak. Contoh, ketika ayat ini nakal, ya, mengatakan bagian warisan laki-laki 2 kali
dari bagian warisan perempuan. Ya. Coba secara akal ini yang mbak-mbak nih, adil apa tidak? Ya. Jenengan kakak ngadi, ini bayangkan dulu ya kasusnya. Jenengan dua bersaudara, jenengan perempuan kakak jenengan atau adik jenengan laki-laki, ya. Semua dirawat, dikuliahkan, ya. Tapi giliran pekerjaan mungkin yang banyak membantu mbaknya, ya, yang perempuan. Cuci, ngepel, macam-macam lah, sing lanang dolan kayak gitu. Ya, bareng wong tuane mati, sing lanang meninggalkan katakanlah harta 30 juta, sing lanang dapat 20 juta, yang putri dapat 10 juta. Jenengan sebagai anak putri gimana secara akal? Menerima wahyu itu apa tidak? Hah? Menerima apa tidak, Mbak? Misalkan itu terjadi pada jenengan, menerima apa tidak? Oh, ini Allah adil ya. Aku sing kesel-kesel, masa ya paling ora ya dibagi rata lah, utawa nek luwih akeh ya kadune aku sing luwih akeh gitu. Mau seperti itu? Nah, ini bahaya kalau akal dijadikan pedoman utama mengalahkan nakal wahyu. Ya ini bisa jadi seperti itu. Nah, aslinya wahyu itu bertentangan dengan akal apa tidak? Aslinya tidak. Tapi karena keterbatasannya ya ini menolak. Coba kalau direnung-renung lagi atau ada yang memberikan penjelasan. Oke. Al-Quran mengatakan, kalau Al-Quran yang mengatakan pasti benar, pasti pas. Sebab siapa? Allah itu yang membuat aturan itu. Allah siapa? Allah itu maha adil, maha bijaksana. Ini paket ini. Saya sering sampaikan biar orang yakin, ya, tidak ragu-ragu, tidak diombang-ambing dengan akal liarnya. Ya, Allah itu maha mengetahui, maha adil. Orang nih, kalau dia maha tahu, bukan maha tahu, kalau dia tahu dan dia adil, pasti kesimpulannya benar. Ini orang, hakim misalnya, dia tahu dan dia adil, pasti kesimpulannya benar, hukumnya benar. Kenapa? Dia tahu kok mana yang benar, terus dia adil, dia memutuskan sesuai dengan yang seharusnya. Ya toh? Tapi coba salah satunya tidak. Dia adil tapi tidak tahu. Dua orang naik, ya, ke persidangan, A salah tapi argumentasinya luar biasa, matang banget. B yang benar sebenarnya, tapi dia kalah dalam menyuguhkan argumentasi, sehingga hakim lebih membenarkan A. Karena apa? Dia ingin adil. Loh, ini data-datanya ternyata A begini. Nah, kesimpulannya ternyata benar apa salah? Salah kan? Karena yang benar aslinya B. Dia adil tapi ilmunya kurang. Sebaliknya, ilmunya bagus tapi tidak adil. Dia tahu kalau A ini cuma pintar bersilat lidah. Aslinya B jana yang benar. Tapi karena dia tidak adil, A ada amplopnya misalnya, wis apa sing menang. Ya, dia tahu mana yang benar, tapi dia membuat keputusan yang salah. Kenapa? Tidak adil. Seandainya dia adil dan dia tahu, maka keputusannya pas sesuai. Nah, Allah itu begitu, maksudnya maha tahu, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, maha adil, tidak ada kedoliman sedikit pun, sehingga membuat putusan-putusan pasti pas. Kalau laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, ya pas seperti itu memang. Nah, nanti akal kita yang harus dibuat memahami itu, biar menerima. Ya, kalau awalnya tidak menerima, akalnya dipukul tuh. Oh, ini kenapa kamu belum menerima? Ya, pukul. Harusnya kamu menerima. Nanti ketemu contoh gini, dalam kasus yang sama. Yang laki-laki nanti akhirnya menikah. Menikah itu kan dia harus nyiapkan mahar, nyiapkan walimah, menyiapkan kontrakan, ya kan? Siapa yang berkewajiban itu? Laki-laki.
Duit 20 juta cukup? Cukup apa tidak? Habis. Yang perempuan dapat 10 juta, nanti dia dilamar, nikah, dia dapat mahar, dia tidak mikir biaya walimah, dia tidak mikir biaya tempat tinggal. Duit 20 juta utuh, 10 jutanya utuh, bahkan dia dapat tambahan mahar. Ya mau ketemu akalnya. Nah, jadi akal itu bukan penentu, tapi dia memahami dalil utama adalah Al-Quran. Ya, bagaimana? Nah, nanti kalau mentok-mentoknya dia belum paham, pokoknya iman. Ini masalah hati. Nanti mentok-mentoknya dia belum paham, pokoknya ini dari Allah pasti benar. Ya udah. Ini masalah dogma atau doktrin, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi, waktunya habis, ya. Sekian dari saya. Ada kesalahan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Jumanto LC atas materi yang telah dipaparkan oleh beliau. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa meningkatkan keimanan kita dan juga bisa menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Amin. Baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.